SCN 68 Perjuangan Tama. Susana menjadi lebih tegang setelah beberapa kali Ustadz Furkan melemparkan kalimat tidak mengenakan pada Ustadz Hamzah. Ingat Hamzah ini merupakan penghinaan bagiku. Ketus Ustadz Furkan. Cih, ingat Hamzah, kembalikan apa yang pernah aku berikan padamu. Ucap Ustadz Furkan dengan suara dingin dan tatapan tajam. Ustadz Hamzah hanya menatap lekat wajah sahabatnya yang nyatanya saat ini telah berubah, tidak lagi seperti sahabatnya dulu. Kuberi kau waktu 1 minggu, jika tidak kau harus melimpahkan pesantren ini atas nama putraku. Ucap Ustadz Furkan lagi. Abi, astagfirullah, ucap Maher yang lagi-lagi menggeleng kesal dengan ucapan memalukan ayahnya. Mungkin Maher memang bukan orang yang baik, namun untuk urusan ini rasanya Maher pun menolak keras ucapan abinya, yang terkesan berlebihan. Diamlah kau Maher, ucap Ustadz Furkan memperingati anaknya. Lagi Maher harus menekan rasa malunya di depan gadis pujaan hatinya, atas ulah sang ayah. Astagfirullah, gumam Nisa dalam hati, tak terasa sudut matanya menghangat mengingat bagaimana sahabat abinya begitu kasar memaki sang abi, mengatakan jika Ustadz Hamzah sudah bagai kacang lupa kulitnya, dan banyak lagi makian lain. Semua orang terlihat mendongakkan wajahnya, suara deheman yang seketika memecah ketegangan di antara orang-orang yang berada di ruang tamu tersebut. Assalamualaikum, ucap Tama seraya melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang memang tidak tertutup tersebut. Waalaikumsalam, ucap orang-orang yang ada di ruang tamu tersebut. Nak Tama, silahkan masuk, ucap Umi Nisa yang langsung berdiri menyambut tamunya. Terima kasih Umi, jawab Tama dengan mengulas senyum. Nisa tertegun kaget dengan kedatangan Tama yang tiba-tiba, begitu juga Ustadz Hamzah yang juga tidak kalah kaget. Tidak hanya Nisa yang terkejut, Ustadz Furkan dan juga Maher pun merasa sangat terkejut dengan kedatangan Tama saat itu. Menyadari kebingungan dari seseorang yang juga merupakan tamu dari Ustadz Hamzah, Tama pun tersenyum. Perkenalkan saya Tama, ucap Tama dengan menganggukkan kepala pada tamu Ustadz Hamzah tersebut. Ustadz Furkan hanya menatap tidak suka pada Tama, begitu juga Maher yang merasa tidak nyaman dengan kedatangan Tama. Mencekam, dokter ingin bertemu Ali, tanya Nisa terbata. Tama hanya mengulas senyum ramah pada Nisa yang duduk di samping sang abi. Melihat tatapan Tama pada Nisa yang memiliki arti lain, seketika jiwa Maher terasa terbakar api cemburu. Menatap dengan tatapan yang sulit diartikan. Nisa hanya membalas senyuman Tama dengan balik tersenyum getir, karena pertanyaannya tidak mendapatkan jawaban dari Tama. Setelahnya Nisa memutuskan untuk kembali menundukkan wajahnya. Selain Maher, nyatanya Ustadz Furkan dan sang istri juga merasa kesal dengan kedatangan tamu Ustadz Hamzah yang tiba-tiba muncul dan mengacaukan semuanya. Maaf saya tidak mengenal Anda, namun jika tidak ada yang penting untuk dibicarakan, sebaiknya Anda menunggu di luar. Ketus Ustadz Furkan tajam pada Tama. Kami masih punya urusan penting yang perlu dibicarakan pada keluarga ini, ucap Ustadz Furkan lagi dengan menatap sang sahabat. Bukan pemilik rumah, namun berani mengusir tamu, mungkin itu yang ada dalam benak Tama saat ini. Namun bukannya terpancing, justru Tama tersenyum mendengar ucapan seseorang yang juga merupakan tamu dari Ustadz Hamzah tersebut. Kurang ajar, apa kau mentertawakanku? Tanya Ustadz Furkan, yang bagi-lagi salah mengartikan senyuman ramah Tama. Maaf Pak, bukan saya mentertawakan Anda, ucap Tama dengan lagi mengulas senyum ramah. Saya hanya tersenyum, apa itu salah? Tanya Tama tampak heran. Maaf jika saya lancang, sebelumnya saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Bapak dan Ustadz Hamzah, ucap Tama masih dengan senyum di wajahnya. Lancang kau, sergah Ustadz Furkan. Tenang Pak, pinta Tama dengan suara lembut. Ustadz Furkan hanya mendengus kesal dengan Tama yang dianggapnya hanyalah anak bau kencur yang berani-beraninya menentang dirinya. Sesungguhnya jika memang ada masalah bukankah semua bisa dibicarakan baik, tanpa ada pemaksaan dan lain sebagainya, ucap Tama memberi pendapat. Anak kemarin sore saja berani menentang. Ketus Ustadz Furkan kesal. Lagi-lagi Ustadz Furkan merasa kesal dengan ucapan seseorang di hadapannya yang telah dianggapnya lancang berani menasehatinya. Jaga mulutmu, ketus Ustadz Furkan, Anda juga harus menjaganya Pak, ucap Tama yang sedikit terpancing amarah. Tama yang memang telah berdiri cukup lama di balik dinding luar ruang tamu Ustadz Hamzah merasa jengah dengan Ustadz Furkan yang selalu memojokkan Ustadz Hamzah. Jadi apa mau Anda? Ucap Tama dengan wajah yang telah kembali pada mode serius. Dek, Nisa yang tidak pernah melihat Tama seserius itu merasa sedikit terkejut, pasalnya Tama yang dia kenal adalah sosok dokter yang begitu ramah dan punya kepribadian baik serta begitu hangat. Ustadz Furkan bergeming hanya menatap nyalang Tama yang dengan berani menanyakan apa kemauannya. Anda seorang guru, rasanya tidak pantas seseorang yang harus yang digugu dan ditiru asteris istilah Jawa berkata demikian ketus Tama dengan wajah santai. Lancang, ketus Ustadz Furkan yang kembali tersulut emosi. Tama hanya menampakkan senyum seringai, mendapati orang tua di hadapannya kebakaran jenggot. Anda menginginkan Una? Tanya Tama tanpa basa-basi.
Ustadz Furkan semakin dibuat telak oleh pertanyaan Tama, tidak hanya Ustadz Furkan saja, namun saat ini Maher pun juga dibuat gusar dengan sosok yang baru saja bergabung dalam obrolan mereka. Nak Tama, Ustadz Hamzah merasa kaget dengan ucapan Tama yang terkesan berani. Tama hanya menanggapi panggilan Ustadz Hamzah dengan senyuman ramah dan anggukan kepala. Isyarat agar Ustadz Hamzah memberinya izin untuk berbicara. Berapa yang Anda inginkan? Tanya Tama dengan suara datar dan tatapan mengarah pada Ustadz Furkan. Cih, Ustadz Furkan mendengus kesal. Tidak perlu sungkan katakan saja, berapa yang Anda inginkan? Tanya Tama lagi tanpa basa-basi. Ustadz Furkan hanya menatap Tama dengan tatapan tajam, seolah ingin rasanya melayangkan bogem pada wajah tampan Tama. Tama yang menyadari jika tamu Ustadz Hamzah hanya mengacu, dia pun juga tidak ingin basa-basi yang justru akan menghabiskan energinya saja. 2 miliar, ucap Ustadz Furkan lantang, dengan tatapan sinis pada Tama. Dek, tidak hanya Nisa, kini Ustadz Hamzah dan Umi Nisa pun juga terhenyak kaget mendengar nominal yang diucapkan oleh Ustadz Furkan. Maher dan sang ibu pun sama kagetnya dengan yang lain. Bahkan Maher merasa sangat malu dengan ulah sang ayah. Astagfirullah Furkan, apa aku tidak salah dengar? Tanya Ustadz Hamzah memastikan nominal yang baru saja dia dengar. Tentu saja tidak, kecuali jika kamu tuli, ucap Ustadz Furkan sinis. Stop, sergah Tama seketika, mendengar ucapan lancang dari orang tua di hadapnya membuat Tama naik pitam. Ustadz Hamzah merasa sangat terkejut, hingga dirinya harus memegang dadanya yang seolah terasa berdenyut, menahan rasa nyeri yang seketika itu juga muncul. Astagfirullah, gumamnya dalam hati. Menatap tidak percaya pada sahabatnya tersebut, seseorang yang telah dia anggap keluarga, nyatanya telah begitu menyakitinya. Terlebih dengan lantang Ustadz Furkan meminta tebusan sebanyak 2 miliar, di mana itu tidak sebanding dengan 200 juta yang pernah dia berikan pada Ustadz Hamzah saat itu. Ustadz Hamzah jelas masih mengingat betul, jika Ustadz Furkan memberinya cuma-cuma bahkan dia mengatakan ikhlas, dengan atas nama untuk membantu umat, namun nyatanya saat ini dia begitu tegas memintanya kembali dan seolah menjadikannya sebuah peluang bisnis yang begitu menguntungkan, dengan meningkatkan nominal yang dia ajukan, sesuai harga jual tanah saat ini. Apa ini tidak berlebihan Furkan? Tanya Ustadz Hamzah memastikan lagi jika memang Ustadz Hamzah tidak salah mendengar. Ustadz Furkan tampak berdecak kesal dengan pertanyaan Ustadz Hamzah. Berlebihan, ucap Ustadz Furkan mengulang pertanyaan Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah menganggukkan kepala dengan tatapan menatap lekat Ustadz Furkan di hadapannya. Aku rasa tidak ada yang berlebihan Hamzah, mungkin dulu memang hanya 200 juta, namun itu 17 tahun yang lalu Hamzah, ucap Ustadz Furkan dengan congkak. Kau harus tahu, berapa harga tanah saat ini Hamzah, ucapnya lagi dengan penuh penekanan. Ustadz Hamzah hanya kembali meratap dan mengusap lembut dadanya. Kalau dihitung dengan bunga per tahun mungkin lebih dari itu nominalnya, terlebih tanah ini sangat luas, ucapnya lagi. Glek, astagfirullah bunga, gumam Ustadz Hamzah lirih, masih dengan rasa tidak percaya. Lagi dan lagi Ustadz Hamzah harus menelan ludah, menggelengkan kepala menyadari sosok di hadapannya betul-betul telah berubah. Hening, semua orang tampak larut dalam pikiran masing-masing. Di saat itu, justru Tama hanya tersenyum, menatap geli pada sosok laki-laki tua yang terlihat begitu sombong di usianya yang seharusnya banyak mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Tama menarik nafas dalam, dan mengurai penat di pikiran. Oke, ucap Tama dengan suara datar. Ustadz Hamzah, Nisa, dan Umi dari Nisa pun menatap kaget, tidak mengerti dengan kata oke yang diucapkan Tama. Oke, saya akan memberikan sesuai permintaan Anda, ucap Tama dengan seringai tipis di wajahnya. Lagi dan lagi Ustadz Hamzah, Nisa dan yang lainnya merasa terkejut, begitupun dengan Ustadz Furkan yang juga tidak kalah terkejut. Namun dengan satu syarat, ucap Tama dingin. Saya tidak ingin perjanjian ini hanya di atas tangan, jadi saya pun akan mengurus secara jelas pelimpahan kepemilikan tanah ini, ucap Tama. Tidak masalah, ucap Ustadz Furkan ketus, namun dalam hatinya begitu berbunga, bagai mimpi di siang bolong mendapatkan uang 2 miliar dengan begitu mudah. Melihat perubahan wajah dari Ustadz Furkan, Tama hanya tersenyum geli dengan menatap tidak percaya. Tidak ingin berlama-lama Tama segera menelepon sekretaris dan pengacaranya, memintanya datang untuk mengurus semua. Suasana menjadi begitu hening ketika Tama begitu serius dengan ucapannya. Maher hanya dapat menggeleng pasrah, mengingat harapannya bersanding dengan Nisa, kandas sudah sebelum berkembang. Beberapa kali Maher hanya mendengus kesal, entah saat ini dia ingin marah terhadap siapa, Maher sendiri tidak dapat lagi memahami isi kepalanya. Maher hanya dapat tertunduk lesu dengan hati yang pilu, terlebih melihat sosok di hadapannya yang dengan berani mencuri pandang pada Nisa yang begitu dicintainya. Ya, Tama yang memang sedari tadi tak henti-hentinya melemparkan pandangan pada Nisa yang menundukkan wajah, entah apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Namun Tama begitu tertarik, seolah wajah Nisa saat ini begitu menjadi candu baginya. Wajah teduh dan cantik yang seolah membius mata Tama untuk selalu melihatnya tidak hanya Tama saja mungkin namun banyak dari laki-laki lain pun mungkin juga akan merasakan hal yang sama.
Termasuk Maher yang saat ini juga tengah menatap Nisa dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Suasana begitu hening dan terasa canggung. Tidak hanya Nisa yang menundukkan wajah dengan perasaan bingung, begitu juga Ustadz Hamzah yang juga terlihat raut wajah bingung di sana. Tidak butuh waktu lama, 15 menit menunggu akhirnya sekretaris dan juga pengacara yang sebelumnya dipanggil oleh Tama telah datang di tempat tersebut. "Selamat siang Tuan Tama," ucap sang pengacara dengan membungkukkan badan. Tidak hanya pengacara dan sekretaris Tama saja yang datang, namun juga ternyata Tama menghubungi seorang notaris yang dia percaya untuk mengurus semuanya. Proses mengurus surat menyurat memang sangat rumit, itu diakui oleh Tama, terlebih sebelumnya tanah tersebut merupakan tanah sengketa keluarga, yang awal mulanya adalah diniatkan untuk wakaf. Namun dengan peran pengacara dan notaris kepercayaan Tama yakin semua akan berjalan dengan lancar, terlebih orang-orang yang diminta oleh Tama adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Setelah surat menyurat selesai, kini tiba saatnya pembayaran tanah sesuai dengan harga yang telah disepakati. Tama segera menuju mobil pribadinya, diambil tas kerja miliknya. Tidak butuh waktu lama Tama telah kembali, dan duduk di antara orang-orang yang ada di ruang tamu tersebut. Tama mengeluarkan cek yang bertuliskan uang sejumlah 2 miliar, dan ada juga bubuhan tanda tangan miliknya. Apa ini berlaku?" ucap Ustadz Furkan tampak bingung menerima cek dari Tama tersebut. Karena pikirannya dia akan menerima uang dalam jumlah bergepok-gepok, nyatanya dia hanya mendapatkan selembar kertas. Saya akan membantu Anda mengurus pencairan cek itu," ucap sekretaris Tama kemudian. Tama hanya tersenyum geli melihat wajah Ustadz Furkan yang seolah tidak tahu malu. "Baiklah," jawab Ustadz Furkan masih dengan membusungkan dada. Ustadz Furkan segera bangkit dari duduknya, hal itu sontak membuat orang-orang yang ada di sana kaget. "Ada apa?" tanya Ustadz Furkan congkak. Semua orang hanya menggelengkan kepala, termasuk Maher sendiri yang merasa malu dengan sikap ayahnya. "Kamu, bukankah ingin membantu mengurus pembayaran ini? Kenapa masih duduk?" ucap Ustadz Furkan lagi tampak tidak sabar. Sekretaris Tama pun hanya tersenyum getir melihat hal itu. "Baik Tuan, mari," ajak sekretaris Tama yang mulai bangkit dari duduknya. "Maaf Tuan Tama, saya permisi dulu," ucap sang sekretaris dengan menunduk sopan. Tama hanya menganggukkan kepala, setelahnya mengibaskan tangannya. Maher masih saja terlihat menatap Nisa, tatapan yang seolah memohon maaf atas sikap sang ayah. Namun Nisa hanya menunduk, dan enggan untuk mengangkat wajahnya, meski Maher dan kedua orang tuanya terlihat akan beranjak pergi meninggalkan ruang tamu tersebut.